Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ketemu lagi sama kakak di materi kepramukaan. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang materi peta kompas dan orientering yang akan disampaikan oleh Kak Trinanda Riyadi. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih ulasan beliau. Ini adalah profil Kak Trinanda Riyadi. Nah, inilah Kak Trinanda Riyadi. Kak Trinanda Riyadi beralamatkan di Kampung Cibogo, RT 4, RW 4, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, yang jelas Bandung Barat. Beliau riwayat pendidikannya 1991 sudah lulus di Sekolah Dasar Negeri 1 Citatah. Lanjutkan ke SMP 1 Padalarang. Lulus 1994, lanjutkan ke STM Stekmal Cianjur dan melanjutkan kembali ke IAIN atau sekarang UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2004. Ini adalah riwayat kursus dan pelatihan. Nah, kursus KMD 2000 tahun 2000, Kabupaten Bandung, kursus Pembina Pramuka tingkat lanjutan 2004 Kabupaten Bandung, Perang Pamitran, Sekolah Gunung Hutan, Asosiasi Ketinggian, OpenStreetMap, pelatihan orientering, Latgap Arum Jeram, dan tentunya masih banyak lagi kalau disebutin nggak cukup. Oke, dan ini adalah riwayat jabatan. Beliau pernah menjadi pembina pramuka penggalang SMP 1 Padalarang, pernah menjadi pembina pramuka penegak SMK Wika Padalarang, menjadi pramuka penegak SMK Al-Hikmah Cipatat, dan sampai saat ini menjadi pembina pramuka penegak SMK Kesehatan Bakti Asyukur. Beliau pernah menjadi anggota BPBD aktif. Beliau juga pernah menjadi anggota TSR sampai sekarang, anggota kehormatan pecinta alam Mahapeka UIN Bandung, anggota kehormatan Patrapala Padalarang, anggota kehormatan Kawani Adventure Team, dan menjadi anggota TRC Bandung Barat bagian evakuasi di BPBD. Mungkin itu ulasan tentang Kak Trinanda. Untuk itu mari kita simak saja materi yang akan disampaikannya. Oke, adik-adikku sekalian, berhubung pemateri kita menyarankan bahwasannya materi orientering ini adalah materi yang lebih cocok disampaikan di alam terbuka. Maka dari itu mari kita ikuti saja keinginan pemateri yang akan menyampaikan materi di alam terbuka. Begitu kita sambil melihat, kita sambil orientasi medan dulu, mencari lokasi yang tepat untuk mengaplikasikan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Simak saja perjalanan kita untuk menuju lokasi. Kita menuju mana ini ya? Lumayan, dan meskipun hujan tidak mengurangi semangat kita untuk mencari lokasi yang tepat. Nah, kita akan segera sampai di lokasi tersebut, dan sekaligus kita juga melihat, sebagai anggota pramuka harus bisa melihat potensi-potensi wilayah yang ada di sekitar kita, potensi wisata dan sebagainya. Oke, kita sedikit jelaskan dulu apa itu kompas. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Lalu, apa itu peta? Sedangkan peta adalah gambaran permukaan bumi yang tampilannya pada bidang datar dengan skala tertentu. Lalu, apa itu orientering? Orientering adalah kegiatan olahraga untuk menentukan sejumlah lokasi dengan menggunakan peta dan kompas. Untuk lebih lanjutnya, kita serahkan saja kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di area yang mudah-mudahan ini menjadi tempat untuk mengaplikasikan materi tentang orientering, di mana kita sudah melihat maksudnya dari awal sampai finish sekarang dengan medan-medan dan kontur-kontur yang cukup untuk berarti kita langsung akan mengaplikasikan materi itu. Salam pramuka. Selamat sore adik-adik. Setelah tadi kakak sudah jelaskan tentang teori, teori apa itu navigasi darat. Navigasi darat itu adalah masalah orientering. Setelah tadi jelaskan mengenai apa itu orientering, sekarang kakak akan memperlihatkan atau memperkenalkan peralatan-peralatan yang ada dalam navigasi darat. Seperti ini ya. Kenapa kakak seperti di packing seperti ini? Karena alat-alat navigasi darat seperti kompas itu merupakan perangkat lunak ya, jadi tidak bisa kita sembarangan menyimpan atau digunakan di mana saja. Ada beberapa perlengkapan adalah navigasi darat. Yang pertama itu adalah kompas. Kompas beberapa jenis kompas. Ada yang kompas bidik atau kompas orientering. Apa sih perbedaannya kotak prisma atau kotak bidik orientering? Biasanya kalau kompas prisma itu adalah kompas untuk membidik titik koordinat di lapangan seperti ini. Banyak ya, tapi di sini kakak akan memperlihatkan jenis kompas yang mungkin adik-adik atau kakak-kakak yang belum pernah melihat. Nah, seperti ini. Ini kebetulan merek Swedia, tidak akan sebutkan mereknya ya. Seperti ini adalah kompas bidik. Jadi kelebihan dari kompas ini adalah bisa membidik tanpa harus melihat ke vertikal dan ke bawah. Jadi langsung aja. Nah, di sini ada titik-titik. Jadi kita nanti lebih jelaskan ya. Nah, yang kedua itu adalah namanya kompas orientering seperti ini. Kompas orientering biasanya dilakukan untuk pemetaan, mengeplot di peta. Kita ada petanya. Ini seperti ini. Ada dialnya, ada yang buat tampaknya. Ini skala, ini jarak. Kebetulan kakak tidak membawa kompas prismatik ya. Kompas prismatik ini juga sama. Ini kompas prismatik juga. Bagian-bagian dari kompas itu ini ada dial. Dial ini adalah seluruh sudut 360 derajat dari utara sampai utara lagi. Ini ada nama visir. Ini untuk membidik tengah-tengahnya. Ini buat pegangan aja. Nah ini kenapa sih ada kacanya gitu kan? Ini kelebihan kompas ini, jadi nanti kalau kita akan mengeplot dan ada yang namanya back azimut ya. Back azimut itu adalah kebalikan dari azimutnya. Jadi misalkan kita bidik 180 derajat 190, berarti back azimutnya dikurangi 180, berarti 10 derajat seperti itu. Jadi ada azimut dan back azimut. Ini ada sentimeternya, yang buat harpak. Ini skala. Ini skalanya 1 berbanding 250. 1 berbanding 120.000 sentimeter. Jadi 1 berbanding 120 meter. Selanjutnya, nah ini pasti kakak juga ada yang belum tahu ya. Ini artinya map measure. Map measure ini adalah untuk mengetahui berapa jarak kita lalui ya. Biasanya kalau di peta itu kita menggaris lurus, padahal itu jalannya lekok-lekok ya. Tapi kita garis lurus, tapi memakai ini kita akan mengikuti kontur, kita akan mengikuti kemana arah jalan yang akan kita lalui. Nah, di sini kita bisa setting juga, misalkan berapa skalanya sini ada. Nah ini namanya altimeter untuk mengetahui atau ketinggian ya. Kita di masih ketinggian berapa? Kita dicek di sini ketinggiannya. Kita berada di ketinggian 530. Kita di bawah MDPL ya. Di atas
permukaan laut. Jadi kita berada di 530 mdpl. Ini klino ya, secara manual. Tetapi dengan teknologi yang semakin berkembang, semakin canggih, ada yang namanya GPS. Nah, seperti ini. GPS ini namanya GPS, adanya seri elektrik. GPS ini di dalamnya ada banyak ya, klinonya, alginya, berapa posisinya, berapa jarak yang kita tempuh, itu nanti di sini kita mengaplikasikannya. Nanti ini kalau ini lewat software ya, kita ada softwarenya langsung lewat komputer ini. GPS Garmin seri. Sama tadi juga sama, dan kebetulan kakak tidak bawa yang namanya kompas prismatik itu yang kayak dibuka itu tidak tembak. Kita bawa, kenapa? Jadi kakak ini membawa pengembangan dari kompas. Kebetulan kita pakai merek Indonesia ya, produknya ini bisa dipakai di malam hari. Jadi apabila kita sedang naik orientering atau orientasi malam, kita bisa memakai ini karena kita ini ada baterainya. Jadi ketika dipijit ini akan nyala dalam, kita kelihatan. Kita kelihatan berapa derajat. Kakak itu dari saya itu 290 derajat. Untuk itu itulah sebagian kecil dari peralatan orientering atau navigasi darat. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana cara membaca. Kita akan melakukan simulasi pembuatan peta lapangan ya. Peta lapangan ini dimana kita mengorientasikan atau mengupload sisi keluar dari lapangan yang akan kita plot. Sekarang kita titik A-nya di sini. Titik A-nya di sini kita mengupload misalkan garis yang keluarnya apa? Misalkan batu itu. Kita plot di sini. Berapa derajat? 220 derajat. Jadi kita langsung ke sana. Berapa jarak dari sini? Kita melangkah. Oke sahabat Pramuka dimanapun Anda berada, mohon maaf nih sedikit terganggu karena ada sedikit kendala. Curah hujan cukup deras, jadi tidak memungkinkan jika kita mengandalkan audio yang terletak di kamera ini. Jadi kita nanti akan coba jelaskan di akhir tentang materi yang sudah kita aplikasikan tersebut. Ya, 140 derajat. Jadi apa itu azimut? Itu titik sasaran. Titik sasaran. Apa itu back azimut? Itu kebalikan, back kembali. Jadi apabila kenapa back azimut dilakukan? Jadi apabila kita adanya direction. Jadi kehilangan titik sasaran, kita dikembalikan lagi. Ya demikian simulasinya. Itu untuk pemetaan tentang peta lapangan. Peta lapangan ini bisa diaplikasikan nanti ke peta lokasi, peta perjalanan, dan peta peta. Sekian dari kakak, nanti kita lanjutkan lagi ke materi yang tadi. Kita akan aplikasikan melalui gambar hidup. Salam Pramuka. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah membuat arah utara ya. Arah utara peta itu tegak lurus di kertas ya. Biasanya kalau sebetulnya pembuatan peta lapangan ini harus secara portrait bukan landscape ya, dikarenakan ini merupakan contoh jadi dibuat landscape. Yang pertama adalah peta lapangan. Apa itu peta lapangan? Yaitu peta yang menggambarkan situasi lapangan, tetapi dalam bentuk garis, tidak berbentuk gambar yang sebenarnya.
Yang pertama-tama adalah kita menyediakan peralatan seperti kertas, pensil, mistar, protektor Douglas, kompas, pulpen, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa nanti disertakan data gambar. Data gambar ini bertujuan untuk di mana kita membuat peta lapangan ini. Misalkan tempatnya di mana, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa, suhunya berapa, cuacanya gimana, dan tanggal berapa. Yang pertama-tama adalah kita membuat titik star. Titik star ini biasanya disebut titik A ya. Titik A ke titik B itu dengan sudut 220 derajat. Berarti posisinya ke barat daya ya, ke barat daya. Setelah kita dihitung jaraknya ternyata 20 meter. Titiknya itu batu ya, batu atau garis terluar. Sengaja di sini kakak tidak menuliskan tanda-tanda medannya dikarenakan ini simulasi saja. Kalau nanti itu ditulis karena kalau peta lapangan itu harus sedetail mungkin. Nah, dari titik B ke titik C itu kita mengeplot tertera 135 derajat yang otomatis kalau secara kasat mata kita bergerak ke timur tetapi ke arah tenggara itu ya. Setelah di jarak itu 16 meter. Nah, dari titik C itu kita mendapatkan sudut 50 derajat, berarti kita menuju ke timur tetapi ke timur laut. Kita berjarak 18 meter, kita melangkah lagi ke titik B, nah ke titik D, dari titik D kita kembali lagi ke titik A. Makanya di peta lapangan itu meskipun seharusnya itu titik E ya, titik finish, tetapi tetap titik A karena satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Itu mendapat sudut 320 derajat. Berarti ke arah mana tuh? Nah, barat, ke apa sih ke arah barat? Tetapi lebih ke utara, itu lebih ke barat laut. Kita kemarin kakak menghitung itu 19 meter dari sudut D ke sudut E atau ke finish atau ke sudut A ke semula. Nah, setelah kita tahu atau kalau kita sudah dihitung semua itu pasti akan apabila jumlahkan itu tetap jumlahnya akan 360 atau 0 ya. Jadi apabila kita plot itu sectionnya berapa, itu kalau dijumlahkan tidak akan lebih dari 360, tidak akan kurang dari 0 ya. Jadi bawah itu gitu ya. Untuk apa sih pembuatan lapangan ini? Makanya di bawahnya ditulis tujuan pembuatan peta lapangan ini ditujukan kepada, biasanya kalau dalam lomba itu pasti kepada panitia apa gitu. Panitia ini pangkalan atau basis SMK atau SMA atau SMP apa ini. Jangan lupa penyusun. Biasanya penyusun itu di bawahnya nanti kalau dalam lomba itu ada regu sama nomor peserta. Itu tidak boleh menyantumkan nama pangkalan untuk menghindari dari subjektivitas panitia. Nah, begitu mungkin sedikit gambaran tentang peta lapangan. Karena peta lapangan ini merupakan peta yang sangat sederhana sebetulnya, tetapi ini bisa dikonversikan kepada peta lokasi, peta pita juga. Kalau peta perjalanan itu dari start ke finishnya itu ada yang satu kesatuan, ada juga yang tidak. Demikian kakak-kakak dan adik-adik, sedikit gambaran tentang peta lapangan ini saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Mungkin adik-adik, kakak-kakak bisa dilihat dari sumber yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.